Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan kita menuju surganya. Nabi SAW bersabda, majalisu ghanimatu majalisi dzikri al-jannah. Keuntungan majelis ilmu, majelis zikir adalah menggapai surganya. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah, kita telah sampai pada hadis yang ke-6 ya. Pada hadis yang ke-6 dari pembahasan kitab 40 hadis seputar anak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-sadis, hadis yang ke-6 tentang hukmu baulis sibyan, hukum air kencing bayi. An Ummi Qaisin binti Mihsan, dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, annaha atat bibnin laha sahirin, bahwasanya beliau yaitu Ummu Qais pernah membawa anaknya yang masih kecil, lam ya'kulit ta'am, yang belum pernah makan makanan. Artinya dia masih apa? Sekedar nyusu kepada ibunya. Ya, bukan makan makanan. Jadi belum makan bubur, belum makan ya batagor. Nah, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Qais bawa anaknya yang masih kecil, yang masih cuma nyusu saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangkunya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana cinta dan sayangnya Nabi SAW kepada anak-anak di pangku. Fabala ala saubih, yang namanya masih kecil ya, belum tahu siapa yang mangku. Apa yang dilakukan bocah kecil tersebut? Anak tersebut ngompol di bajunya Nabi SAW. Ya, ngompol di bajunya Nabi. Tapi apakah Rasulullah marah? Enggak. Fada'a bima'in, Rasulullah SAW kemudian minta diambilkan air. Fanadhahahu, lalu Rasulullah SAW memerciki bekas kencing tersebut. Walam yaghsilhu, dan Rasulullah tidak mencucinya. Cuma diperciki begitu aja. Tapi tidak mencucinya. Beda. Kalau cuma diperciki itu berarti airnya cuma dikit. Tapi kalau membersihkan itu mencuci, itu berarti butuh air yang banyak. Hadis ini berbicara tentang hukum kencing bayi. Bagaimana
hukumnya, apakah najis apa tidak, kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap pakaian kita kalau terkena kencing bayi. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa cara membersihkan pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki adalah dengan cara memercikkan air kepadanya. Dengan cara memercikkan air kepadanya. Dengan syarat apa? Dengan syarat satu, bahwa bayi tersebut bayi laki-laki. Bayi tersebut bayi laki-laki, berarti bukan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan berarti tetap harus dicuci. Yang kedua, dia belum makan selain susu. Selain susu. Adapun kalau sudah makan selain susu, misalkan sudah makanan hariannya, bubur misalkan, berarti ya tetap dicuci. Tidak cukup dengan dipercikan saja. Dan inilah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Yaitu bahwa caranya adalah dengan memercikan dengan dua syarat tadi. Dengan dua syarat. Sebenarnya dalam masalah ini ada 3 pendapat oleh para ulama dalam masalah fikih. Ada yang mengatakan bayi laki-laki semuanya dicuci. Ada yang mengatakan ya bayi laki-laki ataupun bayi perempuan dicuci. Ada yang mengatakan bayi laki-laki atau perempuan dipercikan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang membedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki dan dia belum makan selain susu, maka cukup dipercikan. Adapun apabila bayi perempuan, maka harus dicuci. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini berdasarkan banyak dalil. Di antaranya dalil dari hadis Ali bin Abi Thalib di mana beliau mengatakan yughsalu min baulil jariyah wa yundhahu min baulil hulam ma lam yat'am. Kalau bayi kencing bayi perempuan maka yughsal itu dicuci, berarti airnya banyak. Adapun kencing bayi laki-laki maka cukup yundhah itu dipercikan. Malam yat'ama, selagi mereka belum makan makanan selain susu. Kalau ada yang mengatakan kenapa kok dibedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Terlepas apakah ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan ataukah tidak, yang penting kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Sekalipun demikian, kalaupun kita mengetahui hikmah atau para ulama mencari hikmah, itu hanya untuk menambah keimanan kita, biar semakin mantap saja. Biar semakin mantap. Seperti misalkan, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau, ini buku sudah diterjemahkan, yaitu hadiah untuk kado sang buah hati. Sang buah hati sudah diterjemahkan. Itu buku yang sangat bagus yang berbicara tentang hukum-hukum seputar anak. Kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa Rasulullah SAW membedakan antara kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan? Ada setidaknya 3 sebab. 3 sebab alasan.
Yang pertama adalah kalau kencing bayi laki-laki itu kencingnya itu nyiprat kemana-mana. Oh iya. Jadi dia biasanya kalau bayi laki-laki itu biasanya kemana-mana dia. Bukan di satu tempat. Berbeda dengan kencing bayi perempuan. Kalau kencingnya bayi perempuan itu di satu tempat. Artinya kalau kencing bayi laki-laki itu kemana-mana otomatis berarti apa? Ya susah atau memberatkan kalau kemudian harus dicuci. Yang kedua, hikmah yang kedua, ini kata Imam Ibnul Qayyim, entah benar atau salah, ya, saya belum melakukan penelitian, mungkin yang punya anak perempuan bisa diteliti. Kata beliau, kalau bayi perempuan air kencingnya lebih bau daripada kencing bayi laki-laki. Ini kata beliau. Kalau jadi apa ya, baunya itu lebih menyengat kalau kencing bayi perempuan. Ada yang punya bayi perempuan? Sudah pernah bedakan? Soalnya anak saya laki semuanya. Jadi nggak bisa bedakan. Mungkin ada yang punya bayi laki-laki, bayi perempuan, mungkin ada yang bisa bedakan. Ya, apa benar ya yang disampaikan Ibnul Qayyim ini? Kata beliau, kalau bayi perempuan air kencingnya lebih bau daripada air kencing bayi laki-laki. Ya. Yang ketiga, ya, bayi laki-laki lebih sering dibawa orang tuanya keluar daripada bayi perempuan. Sehingga kalau dituntut harus membersihkan, maka itu memberatkan. Jadi ini alasan yang diungkap oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya tersebut, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Terlepas ini benar atau tidak, yang pasti kita sebagai seorang muslim dan muslimah apa tadi? Sami'na wa ata'na. Ya, bahwa pendapat yang lebih benar dalam masalah ini adalah dibedakan antara cara membersihkan, ya, bayi kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan. Kalau kencing bayi laki-laki cara membersihkannya cukup dipercikan. Kalau bayi perempuan harus dicuci. Ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang tadi sudah kita sebutkan, dan ini pendapat jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas ulama. Mayoritas ulama ahlul hadis, diantaranya adalah madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan para ulama-ulama yang lainnya. Faedah yang kedua dari hadis ini yang perlu digarisbawahi supaya tidak salah paham, bahwa kencing bayi itu najis. Jadi jangan ada anggapan, oh cuma dipercikan berarti kencingnya berarti enggak najis. Tidak demikian. Para ulama telah sepakat bahwa semua kencing, baik kencing orang dewasa maupun kencing bayi, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan, semuanya adalah najis. Termasuk juga, mohon maaf, yaitu apa? Kotorannya, ya, ee-nya. Kalau ada bayi kemudian misalkan mengeluarkan kotoran, najis dengan kesepakatan para ulama. Hanya tadi apa? Yang diberi keringanan itu cara membersihkannya. Adapun najis atau tidak, ulama sepakat bahwa ya kencing bayi, ya baik laki-laki maupun perempuan itu najis. Ya, itu najis. Ini kita tegaskan supaya nanti tidak ada salah paham. Taib. Tadi kita sampaikan syaratnya adalah apabila dia tidak makan selain apa? Susu. Bagaimana kalau misalkan
susu formula. Ya, selain mungkin susu ibunya ASI, dia juga susu formula. Apakah tetap ya dipercikkan ataukah harus dibersihkan? Ini sering ditanyakan. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala bahwa susu formula masuk dalam hukum ya yang sama. Artinya kalau dia masih pokoknya susu, kalau ukurannya masih susu berarti dia masih dianggap ya selain dari makanan. Ya, selain makanan. Atau cuma sesekali. Misalkan bayi itu kan salah satu sunnahnya adalah dia ditahnik. Apa ditahnik itu? Dipakai kurma. Kurma dilembutkan. Nah, berarti kan dia sudah makan kurma tuh. Nah, atau mungkin dia pernah minum obat misalkan. Apakah itu berarti kemudian sudah masuk hukum dia telah makan makanan yang lain selain susu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang menjadi patokan itu yang namanya makanan itu adalah makanan hariannya. Jadi kalau dia setiap hari makan bubur misalkan, ya itu berarti sudah apa? Sudah keluar dari hadis ini. Berarti harus kalau kencing berarti harus dicuci. Tapi kalau misalkan pernah sakit, kemudian suatu saat dia dikasih apa? Obat, minum obat. Itu berarti tetap dipercikan. Belum dicuci. Ya, karena belum dinamakan makan selain susu. Yang namanya selain susu itu kalau dia makanan yang dominan. Ya, yang dominan bagi dia. Ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Nah, berikutnya Al-Hadisu As-Sabi. Hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 tentang khitanus sibyan. Khitan bagi anak-anak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5, atau dalam riwayat yang lain lafadznya khamsun minal fitrati. 5 perkara yang termasuk fitrah. Ya, fitrah itu adalah ya kesucian, kebersihan. Al-hitanu, yang pertama adalah khitan. Khitan, apa artinya khitan? Khitan itu memotong ya kulit ujung ya dzakar. Wal istihdadu, dan istihdad, yaitu mencukur ya bulu kemaluan. Wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Jadi kalau bulu ketiak itu dicabut. Wa taqlimul azfar, dan memotong kuku. Wa qassus sarib, dan mencukur kumis. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang perkara-perkara yang merupakan apa? Fitrah, kebersihan. Di mana orang kalau melakukan 5 hal ini atau lainnya, karena 5 di sini bukan pembatasan ya. Perlu digarisbawahi, 5 di sini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Dalam kaidah ilmu usul fikih ya, bahwa mafhumul adat dhaif, ya, pemahaman tentang bilangan, membatasi dengan bilangan itu adalah lemah. Jadi jangan kita fahami bahwa Nabi mengatakan fitrah itu ada 5 atau 5 perkara termasuk fitrah, berarti cuma 5 saja. Buktinya apa? Di sana dalam riwayat yang lain Nabi pernah mengatakan juga al-fitratu khams asrah. Fitrah itu ada 10. Berarti itu menunjukkan bahwa kata 5 di sini bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa 5 perkara ini dan juga 5 atau hal-hal yang lain termasuk fitrah. Karena Islam itu agama yang sangat mencintai
kebersihan, kesucian. Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan, keindahan. Dan kebersihan dalam Islam ada dua. Yang pertama, kebersihan batin. Kebersihan batin. Yaitu membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Membersihkan hati kita dari riya, dari sombong, dari hasad. Ya. Yang kedua, kebersihan zahir. Kebersihan pakaian kita, kebersihan badan kita, kebersihan tempat tinggal kita. Ini semuanya juga termasuk apa? Kebersihan. Jadi Islam sangat memperhatikan kebersihan dengan dua modelnya. Zahir dan batin. Maka salah kalau orang cuma memperhatikan kebersihan batin tapi enggak memperhatikan kebersihan zahir. Atau sebaliknya, dia memperhatikan kebersihan zahir tapi enggak memperhatikan kebersihan batin. Itu juga keliru. Ada sebagian orang itu Masya Allah, ya bajunya bersih sekali, pakaiannya bersih sekali, badannya perawatan terus, ya. Nah, sampai habis uang banyak. Nah, rumahnya bersih sekali, mobilnya bersih, tapi dia tidak peduli dengan kebersihan hatinya. Ini keliru. Sebagaimana ada juga sebagian orang, dia nggak perhatian dengan kebersihan pakaiannya, badannya. Alasannya apa? Wah, yang penting hatinya bersih. Ini juga apa? Keliru. Yang harus kita perhatikan dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kita membersihkan hati kita dan membersihkan zahir kita, pakaian kita, badan kita. Baik. Dari hadis ini yang menjadi pembahasan adalah masalah apa? Khitan. Masalah khitan. Dan khitan ayyuhal ihwah menurut pendapat yang lebih kuat, ya pendapat jumhur ulama, hukumnya bagi pria hukumnya wajib. Bagi laki-laki hukumnya wajib. Adapun bagi perempuan maka hukumnya anjuran, sunnah, makromah, kemuliaan. Duh, perempuan juga ada khitan Ustaz? Ya. Perempuan itu juga ada khitannya. Dan itu masyhur di zaman Nabi SAW. Makanya dulu ada seorang wanita yang dikenal tukang khitan. Tukang khitan di zaman Nabi. Siapa yang tahu? Seorang sahabiyah wanita yang dikenal profesi dia adalah menghitan bayi perempuan. Nah, ada yang tahu? Nah, Ummu Atiyah, ahsant, Masya Allah, barakallahu fiik. Fadhal. Nah, tak kasih, 4, barakallahu fiik. Nah, siapa namanya? Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu dikenal sebagai seorang sahabiyah wanita yang profesi dia adalah menghitan bayi perempuan. Jadi wanita-wanita dulu kalau pengen anak perempuannya dikhitan, perginya ke Ummu Atiyah. Ya. Dia juga yang dikenal biasanya merawat jenazah. Ya, seperti dulu yang memandikan putri Nabi Zainab adalah Ummu Atiyah juga dan teman-temannya. Taib. Jadi kalau untuk laki-laki hukumnya wajib. Untuk perempuan maka itu suatu kemuliaan. Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal hitanul hitana faqad wajabal ghuslu." Kalau khitan laki-laki ketemu khitan perempuan, wajib mandi jinabat. Kata Imam Ahmad, ini menunjukkan wanita juga dikhitan. Demikian juga Nabi pernah mengatakan kepada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah yang tadi bagiannya apa? Menghitan. Beliau pernah diberi nasihat oleh Nabi SAW, la tunhiki. Kalau kamu menghitan, jangan dalam-dalam. Ya, jangan banyak-banyak. Fa inna dzalika ahdhalil mar'ah wa ahabbu lil ba'al. Karena yang demikian itu lebih mencerahkan wajah wanita
dan menyenangkan bagi suaminya. Karena perempuan itu kalau dia nggak dihitan nantinya liar, syahwatnya tinggi. Kalau menghitannya terlalu banyak, terlalu dalam, lemah syahwatnya, kasihan suaminya. Ya, kasihan suaminya. Jadi Nabi ingin stabil, pertengahan. Ya, ingin pertengahan. Ini maksudnya. Taib. Dan khitan ayyul ihwah memiliki beberapa hikmah, beberapa manfaat yang sangat besar. Dan ini termasuk keajaiban agama Islam. Semua syariatnya mengandung apa? Kemaslahatan-kemaslahatan. Bahkan ini diakui oleh orang-orang kafir. Kita sebenarnya tidak butuh pengakuan orang-orang kafir, tapi orang-orang kafir memberikan persaksian. Ya, banyak. Makanya kita dapati sekarang banyak orang kafir non-muslim, mereka juga apa? Khitan. Orang kafir pun sekarang apa? Banyak yang khitan. Dulu zaman 70-an, 80-an, mereka nggak mengakui tentang khitan. Banyak yang nggak khitan mereka. Tapi ya setelah banyak kasus penyakit-penyakit pembengkakan pada air seni dan sebagainya, ternyata para ahli kedokteran sepakat solusinya memang harus dihitan. Karena kalau tidak dihitan itu menumpuk kotoran di sana sehingga mengakibatkan apa? Penyakit. Ya. Yang jadi manfaat yang pertama satu tadi yaitu untuk kesehatan. Sebab kalau tidak dihitan tadi menumpuk kotoran-kotoran sehingga menyebabkan apa? Penyakit. Yang kedua itu lebih bersih. Lebih bersih. Nah tadi Islam itu agama yang sangat menjaga kebersihan. Orang kalau nggak khitan, habis kencing berarti masih ada apa? Sisa yang nempel di situ. Sisa yang nempel. Sehingga kotor. Yang ketiga di antara hikmah dari khitan adalah ya penstabilan syahwat. Penstabilan syahwat. Artinya orang yang dihitan syahwatnya lebih apa? Stabil. Tidak liar tapi juga tidak lemah. Ya, jadi lebih stabil syahwatnya. Dan juga lebih lebih bagus untuk hubungan antara suami dengan istri. Jadi banyak manfaat-manfaat dari apa? Khitan, ya. Kapan waktu khitan? Kapan waktu khitan? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat dalam masalah waktu khitan ini. Ada yang mengatakan khitan itu waktunya adalah pada hari yang ke-7 bareng sama akikah. Bareng sama akikah. Jadi kalau misalkan dia lahir hari ini, hari Senin, berarti kapan? Ahad depan. Ahad depan itu akikah sekaligus khitan. Sekaligus khitan. Mereka membawakan riwayat dari Jabir bahwa Rasulullah SAW mengakikoi Hasan dan Husain dan menghitan Hasan dan Husain pada hari yang ke-7. Itu alasan mereka. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya khitan itu sebaiknya ditunggu sampai umur 7 tahun. Karena kalau masih bayi itu masih kecil, kasihan. Ya, masih kasihan, belum kuat. Baik. Ini pendapat sebagian para ulama, diantaranya adalah pendapat Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat yang pertama tadi, pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa khitan itu tidak ada waktu tertentu. Gak ada waktu yang tertentu. Yang penting sebelum dia balik. Yang penting sebelum dia balik. Artinya apa? Mau hari yang ke-7 boleh, mau nunggu umur 7 tahun boleh, umur 10 tahun boleh. Yang penting sebelum dia apa? Balik. Ya. Taib. Dan ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat sebenarnya.
Karena tidak ada dalil yang memberikan waktu tertentu. Ya, waktu tertentu. Oleh karenanya, hal ini dikembalikan kepada mana yang paling mudah dan paling maslahat bagi orang tua. Sekalipun secara umum bahwa menghitan saat anak masih kecil itu lebih bagus. Kenapa? Dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi aurat. Kalau dia masih bayi, itu urusannya lebih apa? Mudah. Ya, lebih mudah karena ya namanya anak masih kecil, anak masih bayi gitu kan. Auratnya masih muda. Tapi kalau sudah misalkan umur 10 tahun, umur 12 tahun, ya, takutnya nanti dokternya juga takut gitu. Ya, karena menyingkap apa? Aurat, berkaitan dengan aurat. Yang kedua, kalau masih kecil itu sembuhnya lebih cepat. Karena kulitnya masih tipis. Ya, kulitnya lebih tipis. Sehingga dari dua alasan itu sebenarnya lebih kecil lebih bagus. Ya, lebih kecil lebih bagus. Ya, hanya saja kapan waktunya yang tepat ya dikembalikan kepada orang tua. Mungkin kalau pada hari yang ke-7 dia masih sibuk akikoh misalkan, atau anaknya masih sakit misalkan, sebaiknya mungkin ditunggu ya kapan kira-kira waktu yang tepat ya. Nah, bolehkah mengadakan walimah khitan? Biasanya kadang ada acara tuh walimah khitan, bagi-bagi apa? Undang, makan-makan. Ya, boleh apa tidak? Nah, boleh apa enggak? Boleh, biar makan-makan kita ya. Nah, boleh. Dan itu di zaman salaf, ya, di zaman salaf sudah ada walimah untuk khitan, ya. Dan masyhur di kalangan orang-orang Arab itu ada walimah untuk khitan itu sudah masyhur. Ada namanya adhir atau idhar, itu walimah untuk khitan. Ya, kalau ada di antara mereka anaknya yang khitan, itu ngundang tetangga, kerabat, ya, bagi-bagi makanan, ya. Nanti mereka bawa uang amplop ngasih ke anaknya. Itu tidak mengapa. Ya. Bahkan dulu mereka kadang membuat hiburan-hiburan. Selama hiburan tersebut bukan hiburan yang diharamkan, ya. Jadi tidak mengapa. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Iyal bahwa Aisyah pernah mengirim 100 dirham kepada Al-Qasim. Ya, Al-Qasim. Kenapa? At'im ala hitami ibnik. Bikin makanan karena anakmu yang baru khitan. Jadi ini menunjukkan bahwa tradisi ngasih duit ke anak yang khitan, ya, itu tidak mengapa. Jadi Islam itu jangan dikira anti sama apa? Ada tradisi. Ya, selama itu bukan suatu hal yang bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa. Ya. Nah, tidak mengapa. Walimah akikah, walimah khitan, ya, walimah nikah laki, ya. Walimah kadang ada yang bikin syukuran habis safar atau habis bangun rumah, tak apa-apa. Ya, karena hukum asalnya masalah dunia itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ya, sampai ada dalil melarang. Yang nggak boleh walimah kematian, nah itu nggak boleh karena ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Dan itu juga nggak masuk di akal. Kalau orang walimah karena khitan, itu kan seneng gitu ya, seneng-seneng. Walimah nikah itu seneng, walimah akikah seneng karena punya anak. Ya, tapi ada orang yang mati makan-makan, nggak masuk di akal. Masa ada orang yang mati kita makan-makan seneng-seneng? Ya, jadi secara dalil memang ada dalil yang melarangnya dan secara akal nggak diterima. Secara akal nggak diterima. Ya, seakan-akan menari di atas musibah penderitaan orang gitu ya. Nah, intinya hadis ini berbicara tentang masalah
khitan. Dan tadi sudah kita sebutkan beberapa hukum seputar masalah khitan. Adapun yang lainnya, ya, yang dianjurkan juga dalam hadis ini, walaupun nggak berkaitan dengan anak kecil ya, tapi itu termasuk fitrah juga yang perlu kita ketahui. Ya, diantaranya adalah istihdad. Istihdad itu adalah ya mencukur bulu kemaluan, ya, agar bersih. Karena kalau tidak, maka itu bisa mengakibatkan kotor, bau, ya, dan mengakibatkan penyakit. Demikian juga natful ibit, ya, mencabut bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak. Dan perlu diketahui bahwa rambut dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Rambut dalam Islam, jadi Masya Allah Islam itu sampai bahas masalah rambut pun dibahas. Jadi rambut dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah rambut yang ada dalil perintah atau anjuran untuk mencukurnya. Jadi ada dalil yang menganjurkan untuk mencukurnya. Seperti tadi yaitu bulu kemaluan, kemudian bulu ketiak, kemudian kumis. Nah, yang kedua ada rambut yang ada dalil yang melarangnya. Yang melarang untuk mencukurnya. Seperti jenggot bagi laki-laki ada dalil bahwa itu tidak boleh untuk dicukur. Demikian juga alis, terutama untuk ibu-ibu. Ya, biasanya suka udah dikasih asli malah dicukur diganti yang palsu. Ya. Nah, ini nggak boleh. Nanti pas wudhu hilang alisnya. Taib. Yang ketiga adalah rambut yang tidak ada dalil yang memerintahkan mencukurnya dan tidak ada dalil yang melarang mencukurnya. Contoh, rambut bulu dada. Biasanya ada sebagian orang itu ada bulu di dadanya. Atau betis. Iya kan? Ada sebagian yang betisnya ada bulunya. Misalkan. Di situ gak ada dalil yang memerintahkan supaya dicukur. Tapi gak ada dalil juga yang melarang. Ya, yang melarang. Apa hukumnya? Hukumnya boleh apa tidak dicukur? Boleh. Sekalipun yang lebih baik adalah dibiarkan. Ya, sekalipun yang lebih baik adalah dibiarkan, tapi kalau misalkan ada yang mencukur tidak mengapa karena nggak ada larangannya juga. Berarti boleh dibiarkan, boleh juga dicukur. Jadi ini secara umum tentang apa? Rambut ya dalam syariat Islam terbagi menjadi 3. Kemudian yang berikutnya wataklimul azfar, ya motong kuku. Nah ini juga termasuk fitrah, potong kuku, baik kuku tangan ataupun kuku ya kaki, dipotong. Itu termasuk fitrah. Karena kalau tidak dipotong itu akan menumpuk apa? Kotoran di situ dan itu mengakibatkan penyakit. Ya mengakibatkan penyakit. Maka hendaknya kita memperhatikan kuku kita. Karena jika tidak motong kuku, maka satu, antum nanti tasabbuh. Tasabbuh kepada siapa? Tasabbuh kepada hewan. Karena hewan gak potong kuku. Ada juga yang mengatakan sebagian para ulama, terutama untuk para perempuan, ya tasabbuh kepada wanita kafir. Karena adat wanita-wanita kafir kadang apa? Mereka memanjangkan kukunya. Ya, memanjangkan kukunya. Jadi ada yang sengaja dipanjangkan sama mereka. Maka ini adat yang tidak bagus, yang tidak boleh ditiru oleh para wanita muslimah. Repot juga itu kalau lagi tengkar sama suami, bahaya juga. Dicakar bahaya. Nah. Wa qassus sarib, dan yang kelima adalah mencukur kumis. Ya, mencukur kumis. Ini termasuk fitrah juga. Apakah mencukur kumisnya itu dihabisin ataukah dirapikan?
ya, dihabisin, dipelontos, gundul, habis semuanya, ataukah dirapikan saja, jadi tetap ada rambutnya. Ya, ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah boleh dihabisin, dipelontos ataukah tidak. Sebagian para ulama melarang. Yang lebih baik adalah apa? Dirapikan saja, biar tetap ada rambutnya, cuma dirapikan. Ya, dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an diceritakan apabila beliau marah maka kumisnya tegak. Kumisnya tegak. Berarti apa? Ada rambutnya tetap ada rambutnya. Baik. Dan sebagian para ulama membolehkan karena tidak ada apa? Larangannya. Karena yang ada perintah dari Nabi SAW, lafadznya adalah ahfus syawarib. Ya, cukur kumis kalian. Yang namanya cukur ya bisa sekalian, yaitu bersih sekalian. Ala kulli hal itu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang paling penting adalah ya bagi yang punya kumis ya hendaknya dirapikan, dibersihkan. Jangan seperti kebanyakan atau sebagian masyarakat ya, jenggot dipelontos, dihabisin, kumisnya dipanjangin ya, sehingga malah jadi saringan kopi. Nah ya, nanti kalau pas ngopi nyantol gitu ya. Nah, yang ke-8. Hadis yang ke-8, perintah ya anak untuk sholat. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Abdullah bin Amr ya, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat kalau mereka sudah umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukul mereka, yaitu anak-anak, kalau nggak mau sholat ketika sudah berumur berapa? 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkan tempat tidur mereka. Baik, jadi hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu anjuran bagi orang tua untuk mendidik, membiasakan anak-anak kita sholat sejak berumur 7. Karena umur 7 tahun anak itu sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Dia sudah bisa membedakan, udah ngerti. Diajak bicara itu udah ngerti. Ya, dilatih itu udah ngerti. Dan tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak-anaknya dalam kebaikan. Ya, kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimintai tentang tanggung jawab ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Makanya kata Imam Syafi'i, hendaknya bagi orang tua, bagi para ayah, bagi para ibu ya, melatih anak-anak mereka sejak kecil ya, dilatih, diajari, dididik ya tentang wudhu yang benar, sholat yang benar, diajari. Itu pahala bagi orang tua. Kelak kalau anak itu sudah terbiasa sejak kecil, orang tua juga dapat pahala. Ya, orang tua juga dapat pahala. Dan saya anjurkan kepada kita sebagai orang tua ya, ajarkan anak-anak kita doa-doa sholat juga. Diajarkan semuanya. Kalau bisa kita yang ngajarkan. Jangan nunggu guru TPA, guru TK. Kita yang mengajarkan. Supaya apa? Supaya kita yang dapat pahala. Masa pahalanya kita berikan kepada guru TK, guru TPA, kitanya malah gak dapat pahala nanti. Ya, coba minimal ayat-ayat pendek. Al-Fatihah, ya. Mungkin kalau yang berat-berat baru diserahkan ke guru. Mungkin kitanya yang gak bisa. Ya, tapi setidaknya surat Al-Fatihah, ya, Qul huwa ahad, Qul a'udzu birabbin nas, yang pendek-pendek, yang gampang-gampang. Supaya apa? Supaya ketika anak itu nanti sholat, dia baca surat Al-Fatihah sampai besar, sampai dewasa, bahkan mungkin sampai mati, kita tetap dapat
tetap dapat pahala, Pak. Di sana ada sebuah hadis, man amlama ayatan fi kitabillah falahu ajruha tuliyat. Siapa yang mengajarkan sebuah ayat Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala selama ayat tersebut dibaca. Jadi kalau kita ajarkan kepada anak kita surat Al-Fatihah misalkan, ya, selama anak tersebut baca, dan pasti baca nanti, kan dia nanti sholat, ya, sholat 5 waktu aja udah berapa kali akan dibaca, ya, sampai nanti dewasa. Kita yang pertama kali mengajarkan terus dapat pahala terus, Pak. Nah, jadi kita usahakan, ya, kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita tentang wudhu, tentang sholat, ya, setidaknya tadi surat Al-Fatihah, ayat-ayat yang pendek, ya. Nah, mungkin yang berat-berat kitanya nggak mampu baru, ya. Nah, itu kita serahkan kepada guru-guru mereka. Taib. Tatkala kita memerintahkan anak-anak kita sholat padahal mereka sudah berumur pada saat mereka berumur 7 tahun, apakah berarti umur 7 tahun itu sudah wajib sholat? Belum. Karena rata-rata 7 tahun itu belum balik. Ya, belum balik. Cuma sah apa tidak sholatnya? Sah. Jadi kita harus membedakan antara sah dan wajib. Kapan anak itu sah untuk sholat? Kalau sudah mumayyiz. Mumayyiz itu kalau pakai umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Dia puasa, sah puasanya. Sholat, sah sholatnya. Tapi apakah sudah wajib? Belum. Karena wajib itu kalau sudah balik. Apa tanda balik? Ya, tanda balik ada 4. Ya, tanda balik itu 4. 3 disepakati oleh para ulama, ya, yang 1 pendapat jumhur, ada perselisihan. Yang pertama yaitu mimpi basah. Jadi kalau anak sudah mimpi basah, mimpi basah itu mimpi apa? Mimpi berenang apa? Mimpi kecebur got? Nah, mimpi basah, mimpi dia melakukan apa yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Itu namanya mimpi basah. Ya, keluar mani. Yang kedua, tumbuh rambut di area kubul dan dubur. Ya. Yang ketiga, ini khusus bagi wanita, kalau keluar darah haid. 3 tanda ini disepakati oleh para ulama. Ijma, para ulama sepakat. Kalau salah satu dari 3 ini, ya, sudah ada pada anak kita, berarti dia sudah balik. Taib. Tanda yang keempat, walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama, tapi ini pendapat yang lebih kuat, yaitu usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Dan ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama. Di sana ada yang mengatakan umur 18 tahun, ya, pendapat madhab Abu Hanifah, tapi pendapat yang lebih kuat adalah jumhur, yaitu umur 15 tahun. Jadi kalau anak umur 15 tahun, berarti dia sudah balik. Ini tanda balik yang kuat. Di sana ada yang disebutkan oleh para ulama, tapi ya tidak berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Misalkan perubahan suara, ya, tumbuh kumis misalkan, ya, atau ya yang lainnya. Itu tidak ada dalil yang kuat. Hanya mungkin bisa dijadikan sebagai indikasi, penguat saja. Penguat. Ya, ada lagi yang bilang, jerawatan berarti sudah balik. Dari mana dalil? Emang kalau udah, ya, nanti anak bayi jerawatan, berarti udah balik nih. Enggak juga. Enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa jerawatan atau tumbuh kumis berarti sudah balik. Ya, kita mengatakan balik itu yang ada dalilnya. Taib. Jadi intinya hendaknya bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita sholat. Walaupun dia belum wajib, belum balik. Ya, yang penting dia sudah apa? Mumayyiz, sudah ngerti. Ya, dilatih. Supaya apa? Supaya anak itu terbiasa. Sehingga ketika sudah balik, gak perlu kita capek-capek nyuruh lagi, Pak.
Dia udah terbiasa. Nanti kalau sudah balik dia udah bisa jalan sendiri. Ada sebagian orang tua gampangannya mumpung masih kecil udah biarin. Ya, ntar aja kalau udah balik. Ya, udah balik, udah SMP, udah SMA, berat Pak malah Pak. Nyuruh anak sholat kalau udah SMA kayak ngejak tawuran. Ya, itu mungkin dia minggat, ngambek, ya, udah berat. Istilahnya kalau sudah bengkoknya udah parah, susah diluruskan lagi. Tapi kalau masih anak-anak, nih lebih mudah untuk diluruskan. Ya, nah jadi intinya kita sebagai orang tua melatih anak-anak kita. Terus nanti kalau dia umur 7 tahun sudah sholat, pahalanya buat siapa Ustadz? Udah dapat pahala apa belum? Umur 7 tahun sholat, udah dapat pahala apa belum? Ya, dapat pahala. Pahalanya buat anaknya, buat orang tuanya aja. Buat anaknya. Orang tua dapat pahala kalau dia yang mendidiknya. Jadi pahala apa? Pahala mendidik, pahala menyuruh, pahala membiasakan. Tapi pahala sholatnya untuk anak. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain. Misalkan anak 7 tahun, dia udah puasa, itu udah dapat pahala dia. Dan itulah enaknya anak kecil. Ya, yuktabu. Ya, lis-sabiyyi wala yuktabu alaih. Kata para ulama, anak kecil itu kalau dia melakukan kebaikan, dapat pahala. Sudah dapat ditulis pahala. Tapi kalau dia melakukan dosa, belum dicatat. Enak ya? Pengen jadi anak kecil lagi? Jadi kalau dia melakukan sholat, puasa, selama sudah mumayyiz ya, itu sudah ditulis pahala. Ya, untuk dia, bukan untuk orang tuanya. Dulu kita masih kecil, kadang dibohongin juga. Kalau anak kecil, pahalanya untuk Pak Lurahnya. Dari mana? Pahala untuk Pak Lurahnya. Ya, jadi pahalanya untuk siapa? Untuk anaknya tersebut. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan demikian. Orang tua dapat pahala kalau dia apa? Melatih, mendidik, mengajari, begitu. Jadi ini kebiasaan para ulama salaf terlebih dahulu. Kalau sudah berumur mumayyiz 7 tahun. Bagaimana kalau belum mumayyiz Ustaz? Bagaimana kalau belum berumur mumayyiz? Ya, kalau belum umur mumayyiz, apakah perlu diajari sholat juga? Ya, kalau cuma sekedar diajak saja, maka tidak mengapa. Ya, tapi belum saatnya untuk untuk ada penekanan. Untuk ada penekanan itu belum ada. Kalau belum 7 tahun. Kenapa? Karena anak kalau belum 7 tahun dia belum mumayyiz, sholatnya belum sah. Ya, tolong diperhatikan. Anak kalau belum berumur mumayyiz, belum 7 tahun, masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu belum mumayyiz. Sholatnya masih belum sah. Karena dia belum ngerti. Yang sering kita jumpai anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, ikut takbiratul ikhram, habis takbiratul ikhram, kabur. Ikut takbiratul ikhram, habis itu kabur. Karena anak-anak itu konsentrasinya nggak nyampe 1 menit. Ya, nah, jadi intinya hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita mendidik anak-anak kita untuk sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya memukul anak dalam rangka mendidik. Ya, mukul anak dalam rangka mendidik boleh. Dan ini bukan pelanggaran HAM. Nah, karena sekarang kalau mukul anak, kadang sudah dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak, dianggap KDRT. Ya, selama kita memenuhi syarat-syaratnya, maka perlu diperhatikan supaya kita tidak
salah dalam masalah ini. Jadi memukul anak itu dalam Islam diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis ini. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin. Pukul mereka kalau sudah 10 tahun gak mau apa? Sholat. Tapi bolehnya memukul ini kata para ulama dengan beberapa syarat. Berdasarkan dalil-dalil. 1. Tujuan memukul adalah untuk mendidik. Bukan untuk pelampiasan amarah. Bukan untuk pelampiasan emosi. Gara-gara bapaknya atau ibunya marah, emosi, dilampiaskan ke anaknya. Nah ini gak boleh kalau seperti ini. Tapi kalau dia tujuannya mendidik seperti dalam hadis ini, tujuannya adalah mendidik untuk sholat, ya, untuk puasa, untuk berjilbab, maka ini tidak mengapa. Yang kedua, memukulnya karena pelanggaran yang dia tahu. Jangan sampai anak dipukul tapi dia nggak tahu saya salahnya apa, nggak ngerti. Nggak boleh. Jadi dia harus tahu salah dia apa sehingga dipukul. Ada sebagian bapak karena emosi mukul anaknya. Ya. Anaknya bingung, kenapa dipukul? Ya kamu yang nangisin adikmu. Ya kan? Ternyata bukan dia. Bukan dia yang nangisin. Tapi kata bapaknya, ya udah sudah terlanjur kok. Nah, jadi maksudnya kita pastikan kita mukul itu karena memang anak apa? Tahu kenapa dia salah. Kenapa dia dipukul. Jangan sampai dia dipukul nggak ngerti kenapa dia dipukul. Yang ketiga, pukulan tidak boleh pukulan yang keras. Pukulan yang melukai. Jangan sampai mukulnya saking kerasnya patah tulang sampai anak-anaknya. Ya, ditamper sampai muntah darah misalkan, dilarikan ke rumah sakit. Nah, ini nggak boleh. Ya. Karena tujuan kita mendidik. Bukan smackdown ini. Ya, bukan loh gulat. Kemudian yang keempat, tidak boleh memukul di area wajah. Namper anaknya misalkan di bagian muka nggak boleh. Karena ada hadis, idza qatala ahadukum fajtanibil wajah. Kalau seorang di antara kalian tengkar, hindari bagian wajah. Hindari bagian wajah. Jadi nggak boleh. Itu bukan hanya kepada anak saja ya, pada istri nggak boleh. Namper itu nggak boleh. Pada teman, makanya lomba tinju itu nggak boleh, Pak. Lomba tinju itu nggak boleh. Karena tinju itu malah yang disasar mukanya malah. Karena muka ini area yang sensitif. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Ini area-area yang sangat sensitif sekali. Ya, baik. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran memisahkan anak dalam ranjang ya atau tempat tidur. Ya, dianjurkan kita untuk memisah antara ranjang anak laki-laki dengan ranjang anak perempuan. Ini kita walaupun masih kecil. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, Pak ya. Namanya anak pas saat tidur, tidur itu apa? Tidur itu orang kadang nggak sadar, ya nggak sadar. Dan setan kadang-kadang membisikkan bisikan-bisikan yang liar, ya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu kadang terjadi antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Jadi sejak kecil ya kita didik bahwa ada jarak antara laki-laki dengan perempuan. Walaupun itu sama adik perempuannya sendiri. Bagaimana dengan perempuan yang bukan mahramnya? Ya sekarang ini kan pergaulan ngeri, Pak. Anak SD aja sudah punya pacar sekarang. Anak SD sudah punya pacar sekarang. Ya, ngeri. Ya, kalau kita sebagai orang tua gak pandai-pandai mendidik, gak pandai menjaga, mengontrol anak-anak kita, ya, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak kita
inginkan bersama. Ya, banyak kan kita mungkin sering dengar terjadi ya belum nikah tapi sudah apa? Hamil duluan. Ya, nah, ini karena terkadang kita sebagai orang tua terlalu sembrono, terlalu meremehkan tentang pergaulan anak-anak kita. Merasanya apa? Aman. Ya, masih kecil nggak ada syahwat, nggak ada pengen gitu-gituan. Itu kita aja yang terlalu apa? Ya, parno. Ya, orang itu harus namanya ihtiyat, hati-hati. Ya, ihtiyat, hati-hati itu perlu. Baik, berikutnya. Hadis yang ke-9. An Abi Qatadah Al-Ansari qala, dari Abu Qatadah Al-Ansari, beliau mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa wa Umamatu bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab bintu Nabi sallam ala atikihi. Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengimami manusia, imami sholat ya. Sedangkan Umamah binti Abil As, anak perempuan dari Zainab putri beliau. Berarti ini adalah cucunya Nabi. Jadi Nabi ngimami sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah. Ini cucu Nabi bukan dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, tapi dari Zainab. Ya, Zainab itu ya mbaknya Fatimah. Ya, kita ada Zainab, kan putri Nabi ada Zainab, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Fatimah. Nah ini Zainab. Dia punya anak namanya Umamah, ya suaminya namanya Abul As. Taib. Fa'idha roka'a, kalau Nabi SAW hendak ruku, wadha'aha, maka Nabi SAW meletakkannya. Jadi Nabi gendong anak itu. Sambil sholat, sambil gendong. Cuma kalau mau ruku, ditaruh dulu anaknya. Wa idha rafa'a minas sujud a'adaha. Kalau beliau bangkit dari sujud, maka beliau gendong lagi. Ya, maka beliau gendong lagi. Taib. Hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, bolehnya menggendong anak kecil saat sholat. Ya, jadi boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini jangan dianggap ini, wah ini masa sholat sambil gendong anak. Atau bahkan dikira membatalkan sholat. Enggak, boleh. Buktinya Rasulullah SAW mempraktekannya. Tidak semua gerakan itu berarti, tidak semua gerakan walaupun itu bukan untuk sholat, kemudian membatalkan, tidak. Kalau memang ada kebutuhan, boleh. Bahkan dulu pernah Rasulullah SAW, sholat itu beliau naik mimbar kemudian turun ya, untuk memberikan contoh dan teladan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengapa, karena gerakan di dalam sholat, ikhwan, gerakan dalam sholat itu ada 5 hukum dalam fikih. Ada gerakan sholat yang hukumnya wajib, yaitu kalau seorang bergerak untuk melakukan sesuatu yang wajib dalam sholat. Contoh, misalkan ada orang yang salah kiblatnya. Ada orang sholat nih, baru datang, ternyata menghadapnya ke sana. Misalkan, menghadapnya ke sana. Akhirnya diingatkan, afwan akhi, kiblatnya nggak ke sana, ke sini. Taib. Boleh dia bergerak? Boleh, bahkan wajib. Gerakan dia itu wajib. Dia bergerak bergeser ke sini itu wajib. Kenapa? Karena menghadap kiblat hukumnya wajib. Taib. Ini berarti gerakan yang wajib. Yang kedua, ada gerakan dalam sholat yang hukumnya sunnah. Yaitu kalau dia bergerak untuk sesuatu yang sunnah. Contoh misalkan bergerak untuk mendekat kepada sutrah. Jumhur ulama mengatakan mendekat kepada sutrah itu hukumnya sunnah. Ini sering terjadi. Kadang antum misalkan
Misalkan awalnya sholat bersutroh kepada salah seorang ikhwan. Ternyata ikhwannya kabur, pergi. Saya juga pengen punya ada keperluan nih, misalkan. Pergi dia. Boleh nggak antum kemudian maju? Boleh. Ya, boleh. Gerak untuk maju di sini diperbolehkan. Karena mendekat kepada sutroh itu dianjurkan. Ya, mendekat kepada sutroh itu dianjurkan. Tapi gerakan ini gerakan yang sunnah. Tapi yang ketiga, ada gerakan yang hukumnya haram. Bergerak dalam sholat tapi hukumnya haram. Kapan itu? Kalau gerakannya terlalu banyak dan terus menerus dan bukan karena kebutuhan. Bukan karena kebutuhan sholat. Maka ini hukumnya haram. Contoh, ada orang sholat. Kemudian dia ngeluarkan HP-nya. Ya, terus bikin status. Nulis pas sholat nih. Bikin status. Nah, boleh apa tidak? Nggak boleh. Nggak boleh, haram. Haram. Ya, bahkan itu membatalkan sholatnya. Ya, patokannya apa? Patokannya kalau orang melihat, maka dia akan mengira bahwa orang ini nggak lagi sholat. Ya kan? Ada orang misalkan lagi mainan HP bikin sedih. Orang yang melihat mengiranya dia nggak sholat. Maka orang seperti ini sholatnya apa? Batal. Karena dia melakukan gerakan yang haram. Yang ketiga adalah yang keempat, gerakan yang makruh. Makruh. Makruh itu berarti lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau seandainya ada yang melakukan, itu apa? Ya, tidak berdosa juga, tidak berdosa. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Yaitu apa? Gerakan yang ya tidak ada kebutuhan untuk sholat. Tapi dia sedikit, gak banyak. Yang dicontohkan para ulama, misalkan farqa'atul asabi. Farqa'atul asabi. Farqa'atul asabi itu membunyikan jari jemari. Kalau orang Jawa bilang kertekan. Gak tahu bahasa Sundanya apa. Tahu kertekan gak? Ini lah kayak gini. Kertek, kertek. Ini kan kertek. Ada suaranya biasanya. Sundanya apa nih Pak? Ada bahasa Sundanya? Nah? Masa nggak ada? Nah, ini membunyikan ini loh. Nah ini kan. Biasanya kan kadang orang sholat sambil membunyikan ini. Nah, kadang lehernya juga. Nah gini. Tak, kertak, kertak. Kadang pinggungnya juga. Nah ini. Kadang kaki juga bisa. Kaki. Nah ini nggak tahu mau sholat atau mau olahraga. Nah ini kata para ulama apa tadi? Makruh. Ya kalau sedikit. Ya, kalau sampai banyak dan terus menerus berarti hukum masuknya apa? Haram tadi. Tapi kalau dia melakukannya sedikit dan tidak terus menerus, ya maka itu hukumnya makruh. Ya hukumnya makruh. Kalau tidak ada kebutuhan. Taib. Yang contoh yang lain misalkan apa? Mainan jerawat. Sholat mainan apa? Jerawat. Nah, ini sholat tapi ngeluarin jerawatnya. Wih, dapat banyak ternyata misalkan. Nah, taib. Ini termasuk apa? Makruh. Taib yang kelima adalah gerakan yang mubah. Gerakan yang mubah itu adalah gerakan untuk suatu kebutuhan. Untuk suatu kebutuhan dalam sholat. Walau sedikit ataupun banyak. Kalaupun itu untuk suatu kebutuhan maka tidak mengapa. Contoh, misalkan antum gatel. Pas sholat gatel. Boleh nggak, Ruk? Boleh. Secukupnya. Secukupnya. Jangan mulai takbiratul ihram sampai salam. Garuk terus misalnya. Ya secukupnya saja. Ya secukupnya.
Atau juga yang kalau memang ada kebutuhan juga, misalkan kata para ulama itu apa? Berdehem. Tahu berdehem ya? Kalau untuk suatu kebutuhan. Misalkan kita pas sholat, ada anak kita lewat, misalkan kita berdehem untuk mengingatkan dia. Itu tidak mengapa. Atau misalkan istri kita, kemudian kita berdehem untuk mengingatkan bahwa kita lagi sholat. Dia mungkin nyari kita misalkan, lagi sholat. Itu tidak mengapa. Kalau ada kebutuhan. Jadi kalau sekedar kalau memang ada kebutuhan maka tidak mengapa. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, ya nggak perlu. Termasuk misalkan nih yang sering terjadi juga, makmum berdehem ya karena imamnya kepanjangan. Lama banget sih, seakan-akan kayak gitu. Ya, nah ini kadang-kadang bukan karena imamnya terlalu panjang, cuma kitanya yang nggak biasa, ya sholat agak lama, sholat agak lama, maunya kulhu terus, sehingga ketika imam baca surat As-Sajadah yang itu sunnah juga di hari Jumat subuh, kita sudah merasa apa? Panjang. Ya, sudah merasa panjang. Kasihan imamnya didehemin terus. Tapi yang kedua, dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa menyentuh anak kecil perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Buktinya Rasulullah SAW di sini gendong anaknya yang perempuan, cucunya. Ya, cucunya. Berarti menyentuh anak perempuan, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Termasuk yaitu menciumnya. Ya, kita punya anak perempuan, misalkan cium, itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Bahkan mencium istri pun tidak membatalkan wudhu. Karena di sana ada riwayat bahwasanya Nabi SAW pernah mencium istrinya yaitu Aisyah sebelum sholat dan beliau tidak wudhu lagi. Dan beliau tidak wudhu. Maka ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya, sebagian madhab menguatkan atau berpendapat bahwa menyentuh perempuan itu apa? Batal dengan dalil aula mastumun nisa dalam Al-Quran, atau kalian menyentuh. Padahal pendapat yang lebih kuat bahwa penafsiran aula mastumun nisa di situ bukan cuma sekedar menyentuh, tetapi jima. Ya, jadi kalau jima jelas itu membatalkan apa? Wudhu. Tapi kalau cuma sekedar menyentuh atau mencium tidak sampai mengeluarkan mani, maka itu tidak apa? Tidak membatalkan wudhu menurut pendapat yang lebih kuat. Dengan tetap kita menghormati pendapat yang mengatakan itu apa? Batal ya, karena itu mazhab Syafi'i. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga, hadis ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak. Jadi Rasulullah SAW sayang anak. Maka hendaknya bagi kita pun demikian, menjadi orang tua yang sayang sama anak, lemah lembut sama anak. Ya, jangan jadi orang tua yang galak sama anak. Ya, ada buku judulnya Ibu Galak Kasihan Anak. Nah, kasihan anak, cakep nih judul bukunya. Ibu Galak Kasihan Anak. Nah, ya Bu, jangan galak-galak, nanti kasihan suaminya. Ya, langsing. Baik, berikutnya yang ke-10. Anil Mughirah ibni Syu'bah yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dari Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiflu yusalla alaihi,
anak kecil yang meninggal dunia itu tetap disolati, yaitu sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya menyolati anak kecil yang meninggal dunia. Ini dengan kesepakatan para ulama. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma', wa ajma'u ala anna tifla idza urifat hayatuhu wastahalla sulli alaih. Para ulama sepakat bahwasanya anak kecil yang hidup, ya, kemudian dia meninggal dunia, yakni lahir dalam keadaan hidup kemudian dia meninggal dunia, maka disolati, ya, disolati. Dan sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau anak kecil itu meninggal disolatinya di rumah. Disolatinya di rumah, bukan di masjid. Sunnahnya demikian. Sebagaimana dulu pernah ketika anaknya Abu Talhah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW menyolatinya di rumah. Ya, menyolatinya di rumah. Tapi kalaupun di masjid tidak mengapa juga. Tidak mengapa. Tapi sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyolatinya di rumah. Baik. Bagaimana kalau anak kecil tersebut keguguran? Artinya dia masih di kandungan sudah meninggal. Apakah disolati atau tidak? Ada bentuk tangan, kaki. Nah itu tandanya berarti disolati. Tapi kalau misalkan belum sampai 4 bulan, maka tidak perlu untuk disolati. Langsung dikubur. Langsung dikubur. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sirin, idza lam yatimma khalquhu dufina wa lam yusalla alaih. Kalau belum terbentuk, yakni belum 4 bulan, maka langsung dikubur dan tidak disolati. Taib. Jadi intinya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa anak bayi atau anak yang meninggal dunia, ya, tetap dia disolati, ya, disolati. Saya kira cukup, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita menjawab beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk belum kita jawab kemarin. Assalamualaikum Ustadz, saya punya anak gadis berusia 26 tahun. Ada laki-laki baik agamanya mau melamar, tapi anak sayanya yang gak mau dengan alasan tidak ada rasa cinta. Apakah yang harus saya lakukan Ustadz sebagai orang tua? Terima kasih. Nah, pertama tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa mencari pasangan itu standar yang paling utama adalah agama dan akhlak. Agama dan akhlak. Sebagaimana dalam hadis, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ada yang dinikahi karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Lalu kata Nabi, fadfar bidatid-din taribat yada. Pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu akan bahagia. Demikian juga kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepada kalian, wahai orang tua, pemuda yang baik agamanya dan akhlaknya, maka segera nikahkan putrimu dengannya. Karena jika tidak, maka yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi kita sebagai orang tua, itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, bahwa yang paling penting itu adalah agama. Yang paling penting adalah akhlaknya. Adapun
masalah tadi belum ada rasa cinta, memang kita tidak boleh juga memaksa anak-anak kita. Jadi kalau dia nggak mau, jangan dipaksa juga. Ya, tapi yang dikhawatirkan adalah kalau nggak maunya karena agama. Nah itu yang. Tapi kalau mungkin dia memang belum siap untuk menikah misalkan, atau belum seret, ya jangan dipaksa juga. Tapi ya itu yang perlu kita tanamkan, bahwa yang paling penting itu adalah agama, yang paling penting itu adalah akhlak. Ya, nah dia kalau sudah paham masalah itu, insya Allah dengan siapapun yang paling penting adalah yang baik, lelaki yang saleh, lelaki yang baik akhlaknya, yang baik ibadahnya. Adapun masalah cinta itu bisa setelah kita menikah. Mungkin awalnya orang kadang nggak terlalu cinta, tapi setelah nikah, wah cinta. Ya, cinta itu bisa diusahakan setelah menikah. Ya, yang penting jangan ada pemaksaan. Yang penting kita nggak boleh juga maksa anak kita. Ya, kamu harus nikah sama dia. Kalau enggak, tak coret dari kakak. Ya jangan juga. Makanya dalam hadis, tusta'maru al-jariyah. Anak perempuan itu ketika mau nikah, diminta izin. Enggak boleh ada pemaksaan. Enggak boleh ada pemaksaan. Tapi kita sebagai orang tua, masih tahu. Ya, nah yang kalau kamu cari jodoh itu begini, kriterianya. Ya, kriterianya. Nah, berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya untuk saya seorang wanita yang qaddarallah belum dikaruniai keturunan. Sudah menikah 7 tahun, tapi ada masalah dalam rahim saya, tumor. Nasihati saya Ustadz agar saya tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Dan yang Allah takdirkan pasti yang terbaik untuk saya. Ya. Sebagai seorang muslim kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apapun yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik bagi seorang hamba. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi wajib bagi kita untuk apa? Bersabar dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa. Rahmat Allah sangat luas. Kewajiban kita cuman berdoa dan berikhtiar. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala ya menyembuhkan dari tumor tadi. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban-keajaiban. Nabi Ibrahim kapan punya anak? Sudah tua. Dan banyak. Ini bukan khusus Nabi Ibrahim saja. Wah, itu kan Nabi Ustaz. Enggak, banyak. Banyak ikhwan akhwat kita mungkin dia sudah belum dikarunia anak 10 tahun, 15 tahun. Tapi setelah itu apa? Diberi anak. Tetap ikhtiar. Ya, mungkin dengan berobat, mungkin dengan doa yang paling penting, doa, ya, dan ikhtiar-ikhtiar yang lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Jangan kembah dukun, ya, jangan kembah dukun. Sebagian orang pengen anak ke kuburan misalkan atau ke dukun, nggak perlu, ya, tidak perlu. Yang penting tidak melanggar syariat, misalkan ramuan-ramuan, pijet, atau yang lain tidak mengapa. Yang penting usaha. Ya, penting usaha dan yang tidak kalah pentingnya doa. Ya, karena tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau tanya, saya terkadang mudah terpancing emosi ketika anak agak susah dibilangin. Wah, bukan antum aja, saya juga. Apalagi ketika saya sedang capek dan saya suka menyesal setelahnya ketika sudah marah-marah sama anak. Dan saya pun minta maaf sama anak. Bagaimana mengontrol emosi ketika mendidik anak? Ya ini memang ya susah. Makanya balasannya pun besar ya. La tahdab walakal jannah. Jangan emosi. Niscaya kamu meraih
surga. Karena nggak emosi itu berat loh. Ya, berat. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol emosi? Ya, satu, pertama, kita harus melatih diri kita terlebih dahulu. Membiasakan diri kita. Supaya menjadi seorang yang penyabar, menjadi seorang yang lemah lembut. Jadi dengan kita membiasakan menjadi penyabar, lemah lembut, insya Allah kita akan bisa bersahabat dengan ya lingkungan yang ada. Itu. Makanya Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari dan kelembutan itu dengan melembutkan diri. Maksudnya membiasakan. Jadi kita perlu membiasakan, melatih, mendidik. Yang kedua, ketika kita marah, ya, sebab anak atau yang lain, ya, hendaknya bagi kita untuk ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu petunjuk Nabi SAW. Kata Nabi, jika ada seorang yang marah, kemudian dia mengucapkan ta'awud, maka dia akan hilang amarahnya, emosinya. Ya. Kemudian yang perlu kita ingat juga bahwa kita marah-marah sama anak, emosi sama anak, yang perlu kita pikirkan manfaatnya apa? Emang manfaatnya apa kalau kita marah-marah? Yang ada malah apa? Berefek buruk bagi diri kita sendiri dan bagi anak. Oleh karenanya hal-hal seperti itu perlu kita pikirkan sehingga kita melatih diri kita. Betul, kadang namanya orang ya apalagi capek, ya apalagi lagi datang bulan lagi kalau ibu-ibu, ya itu terkadang emosi. Ya, tapi insya Allah dengan kita melatih diri kita, membiasakan diri kita, kemudian dengan melakukan petunjuk-petunjuk dari Nabi SAW. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT. Supaya kita diberi kesabaran, ketabahan. Ya, bayangkan. Kita jangan melihat anak kita itu cuma nakalnya saja. Berantakinnya saja, enggak. Pandang anak kita, ini adalah investasi kita. Anak-anak kita, ya, senakal apapun, hadirkan dalam diri kita. Siapa tahu salah satu di antara anak-anak kita kelak ada yang akan menggandeng tangan kita menuju surga. Ya, insya Allah dengan seperti itu kita ya paling tidak kalaupun marah yang baik lah. Marah yang baik itu gimana? Dulu ada ibunya Syekh Sudes diceritakan. Syekh Sudes dulu pernah bandel juga namanya anak-anak itu. Tapi kalau pas Syekh Sudes bandel, ibunya doakan tapi yang baik. Tak doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Dan benar, sekarang beliau malah jadi ketua takmir Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya itu doa ibu. Jadi ibu kalau lagi marah sama anak, nah didoakan yang baik. Tak doain jadi imam Masjid An-Nafi. Nah, Masjidil Haram terlalu tinggi. Paling enggak Masjid An-Nafi lah. Taib. Apakah termasuk sunnah menunda berkumpulnya suami istri setelah akad hingga beberapa waktu? 1 tahun atau 2 tahun ke depan? Atau itu hanya kebiasaan di Arab? Jika menunda berkumpulnya suami istri setelah akad apa ini tidak melanggar hak kewajiban syariat? Tidak melanggar kalau dua-duanya memang ada komitmen. Itu kebiasaan orang Arab memang biasanya begitu. Habis nikah itu nggak langsung campur. Seperti dulu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nikah sama Aisyah. Sama Aisyah. Rasulullah umur 45, Aisyah umur 6 tahun. Kapan baru berkumpul? Ya, setelah Aisyah umur 9 tahun. Jadi nggak langsung, tapi sudah nikah. Ya sudah nikah. Itu tidak mengapa, asalkan sudah ada komitmen bersama, sudah ada kesepakatan bersama. Tapi apakah harus seperti itu? Enggak juga. Ya, mau langsung malam pertama, siang pertama, ya nggak apa-apa juga. Dan itu hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Cuma kalau di Arab memang biasanya nggak langsung.
Jadi habis nikah itu biasanya dipisah dulu Pak. Setahun, 2 tahun. Ya, kebiasaan saja, itu kebiasaan. Ya, mungkin kalau di Indonesia, wah malah berat itu. Nunggu setahun, 2 tahun malah berat. Ya, khawatirnya nanti malah rumput tetangga lebih hijau. Nah, godaannya berat. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai ilmu parenting yang sekarang marak, yang ilmu tersebut metodenya diambil dari orang-orang barat yang notabene orang-orang kufar. Apakah kita bisa mengambil ilmu tersebut? Ilmu parenting yang sekarang marak itu ada 2. Ada ilmu-ilmu yang diambil dari Quran dan hadis, atau minimal adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka ini boleh kita ambil dan bagus diambil. Ya, karena kita juga butuh ilmu pendidikan, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengatasi anak yang pendiam, ya, anak yang super aktif, ya, macam-macam anak-anak itu kan macam-macam. Nah, itu tidak mengapa kita ambil sisi-sisi positifnya dari ilmu parenting selama ilmu tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun yang kedua, ilmu parenting yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang nggak boleh. Misalkan dalam ilmu parenting itu sering diajarkan nggak boleh mukul anak sama sekali. Tentu itu bertentangan dengan syariat yang membolehkan kita untuk mukul anak selama tadi memenuhi apa? Syarat-syaratnya. Kalau dalam ilmu parenting nggak boleh mukul anak sama sekali, itu nggak boleh. Itu bisa masuk pelanggaran HAM. Ya. Nah, atau juga biasanya dalam ilmu parenting, ambil contoh misalkan nggak boleh mengatakan kepada anak itu jangan. Ya. Padahal dalam Islam, dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 13, Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik. Larangan. Berarti apa? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, maksud saya, tidak semua ilmu parenting itu kita terima. Ya, tapi tidak semua juga kita tolak. Selama itu sesuai dengan Quran dan hadis atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, silahkan diambil, dimanfaatkan. Ya, tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita mendahulukan Al-Quran dan hadis. Begitu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.